Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat mengawali pagi kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat awali hari kita dengan ibadah sahur, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu ini, dan nanti juga kita akan lanjutkan dengan tilawah membaca Al-Quran hingga syuruk atau hingga matahari terbit. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan bahwa hari ini dan hari-hari yang selanjutnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sedang dalam kondisi siam di bulan Ramadan. Ketika seorang hamba dia dalam kondisi siam, maka ini adalah momentum atau waktu yang sangat tepat baginya untuk melatih dirinya agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar senantiasa bersabar atas setiap apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Karena seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa apa-apa yang dilakukannya menakjubkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu apa yang dilakukannya selalu menakjubkan atau membuat orang lain ketika melihatnya, membuat orang lain bahagia ketika melihat seorang mukmin. Apa yang menjadikan seorang mukmin itu menakjubkan, atau apa yang menjadikan seorang mukmin itu enak atau bahagia dilihatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amrahu kullahu khairun." Karena dia memandang segala urusannya adalah baik. Dia memandang dan melihat, menilai apa yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Dia menilai bahwa apa-apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan yang seperti ini tidak akan ditemukan kecuali ada pada seorang mukmin. Hal ini nggak akan ditemukan kecuali pada seorang mukmin. Apa saja? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In asabahu syarra syakar." Apabila seorang mukmin itu diberikan atau mendapatkan syarra, kesenangan, kenikmatan, syakar, dia akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dikasih nikmat bersyukur.
dikasih kesenangan bersyukur, dikasih nikmat kesehatan dia bersyukur kepada Allah, dia gunakan nikmat sehatnya ini untuk dia semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mata yang sehat, dia gunakan matanya untuk baca Al-Quran. Diberikan telinga yang sehat, dia gunakan telinganya untuk rajin mendengarkan kajian, nasihat, duduk di majelis ilmu. Diberikan lisan yang sehat, dia gunakan lisannya untuk saling memberikan nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Diberikan kaki yang sehat, dia gunakan kakinya untuk ia pastikan melangkah ke tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bukti seorang hamba bersyukur kepada Allah. Begitu juga ketika dia diberikan Allah rizki, dia gunakan rizkinya ini ya untuk dia berinfak, bersedekah, untuk dia membantu saudara-saudaranya, untuk dia membantu tetangganya yang membutuhkan. Karena dia tahu bahwasannya harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dia harus kembalikan kepada Allah. Dia harus infakkan hartanya ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini adalah wujud syukurnya seorang hamba kepada Allah. Kemudian hal yang kedua yang menjadikan seorang mukmin itu menakjubkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lahu. Apabila seorang mukmin itu ditimpa sebuah kesusahan, ditimpa sebuah musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan diri baginya, sabar, dia senantiasa bersabar. Dan syarat untuk seorang hamba dia mampu atau bisa bersabar, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah dia harus ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah dia harus senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan mampu untuk bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi rasa pahit atau kesedihan, kecuali jika dia ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan ini, dan juga kecuali dia husnudzon, berbaik sangka bahwasanya apa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik untuknya. Manakala seorang hamba dia mampu ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan, dan juga dia mampu untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan dapatkan kesabaran atas dirinya. Ketika seorang mukmin dia dihadapkan sebuah musibah, kesulitan atau hal yang menyakitkan atas dirinya dan ia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lain akan jadikan musibah ini adalah sebagai pelebur dosa-dosanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan musibah atau kesusahan ini sebagai ladang pahala untuk dirinya. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus senantiasa ikhlas, harus senantiasa bersabar, harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, senantiasa husnudzon kepada Allah, karena apa yang ditakdirkan Allah atas diri kita adalah yang terbaik untuk kita. Ketika Allah memberikan kenikmatan, maka kenikmatan ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan atau musibah atas diri kita, maka ini adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Allah telah sediakan ampunan yang besar, dan Allah telah sediakan pahala yang besar
atas keikhlasan, atas kesabaran, atas diri kita yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan siam kita semakin dapat melatih diri kita, melatih hati kita, melatih jiwa kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Dengan puasa ini mudah-mudahan dapat melatih diri kita, jiwa kita, agar senantiasa bersabar atas setiap apa yang terjadi atas diri kita. Mudah-mudahan dengan siam ini menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendidik kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan rahmat taufiknya kepada kita, membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah. Allah memberikan kita kesehatan. Dengan kesehatan ini kita dapat beribadah dan beramal salih, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kita tetap istiqamah beribadah, beramal salih di bulan yang lain selain bulan Ramadan, hingga ajal menjemput kita dan kita dapat meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah ini mari Bapak Ibu kita mengikuti program membaca Al-Quran setiap selesai kajian hingga matahari terbit, yaitu hingga syuruk. Dan syuruk saat ini jam 5.35, dan nanti kita akan sholat 5 menit setelah syuruk atau setelah matahari terbit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.